Kira-kira bisa nggak ya kita mengubah makanan pokok kita dari nasi menjadi singkong? Lalu, singkong dapat diolah menjadi apa saja ya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab dengan video ini. Bioteknologi digunakan pertama kali oleh ilmuwan Hongaria pada tahun 1919. Bioteknologi berasal dari kata biologi yang bermakna ilmu yang mempelajari makhluk hidup, dan teknologi adalah kemampuan teknis yang diterapkan berdasarkan ilmu pengetahuan dasar. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, hormon, dan lain-lain dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi melalui proses fermentasi, sedangkan bioteknologi modern yaitu bioteknologi menggunakan teknik rekayasa genetika. Tape merupakan salah satu contoh bioteknologi konvensional yang difermentasikan. Tape tidak sehari langsung jadi, tapi diperlukan beberapa hari untuk difermentasikan. Pembuatan tape melibatkan banyak mikroorganisme. Mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang akan memecah amilum pada bahan dasar menjadi gula lebih sederhana seperti disakarida dan monosakarida. Proses ini disebut sakarifikasi. Kemudian, khamir mengubah gula sederhana menjadi alkohol. Semakin lama tape dibuat, maka semakin kuat aroma alkoholnya. Jadi, pembuatan tape termasuk ke dalam bioteknologi konvensional karena pembuatannya masih menggunakan cara yang terbatas. Kira-kira bagaimana ya cara membuat tape singkong? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Sebelum masuk ke cara pembuatan, siapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Pertama, siapkan sebuah wadah tertutup rapat. Boleh dialasi daun pisang. Lalu, pilih singkong dengan kualitas terbaik. Tanda singkong yang masih bagus adalah kulitnya masih berwarna merah muda keunguan. Kemudian, kupas singkong dan potong kira-kira sepanjang 5-10 cm. Cuci bersih dengan air mengalir ya. Selanjutnya, rebus singkong sampai matang kira-kira selama 20 menit. Cek kematangan dengan cara menusukkannya dengan garpu. Kalau tidak lengket, artinya singkong sudah matang. Jika sudah matang, tiriskan singkong. Haluskan ragi tape, simpan di dalam plastik, lalu gerus menggunakan punggung sendok sampai halus. Siapkan wadah, taburi alasnya menggunakan ragi dengan cara diayak. Tata singkong di dalam wadah tersebut, lalu taburi lagi dengan ragi tape. Lakukan sampai habis dan merata. Tutup wadah, simpan di tempat hangat, biarkan selama 2-3 hari. Inilah proses fermentasinya. Jangan buka toples sebelum 3 hari. Setelah 2-3 hari, bisa dicek apakah tape sudah jadi atau belum. Sesuaikan dengan selera ya. Semakin lama fermentasi, maka akan semakin asam tapenya. Jika ingin yang manis, buka wadah ketika sudah 2 hari. Hasilnya tidak terlalu lembek atau berair, tetapi tetap legit. Jika dijual, tape singkong ini berapa ya harganya? Dari pertanyaan itu, kita harus menghitung dan memikirkan dengan matang harga jual, modal, dan keuntungan yang akan kita dapatkan. Tabel-tabel ini menjelaskan secara rinci dari biaya investasi, biaya tidak tetap, dan pendapatan bersih atau laba, sehingga dapat kita peroleh perkiraan harga jualnya. Dengan HPP yang diperoleh yaitu Rp2.971, maka harga jual dapat ditetapkan sebesar Rp5.000 per kemasan. Cukup ekonomis kan? Banyak sekali manfaat dari tape singkong itu sendiri. Dalam 100 gram tape singkong terdapat sejumlah nutrisi yang meliputi kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan lainnya. Berikut beberapa manfaat tape singkong. Baik untuk sistem pencernaan. Kandungan probiotik atau bakteri baik di dalamnya merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran sistem pencernaan, seperti menjaga fungsi kerja usus dan mencegah terjadinya kanker usus besar. Sumber karbohidrat yang baik. Siapa sangka, tape singkong bisa menjadi salah satu alternatif sumber karbohidrat.
Dibanding dengan beras, kandungan karbohidrat pada singkong dikenal lebih baik karena memiliki tingkat glycemic index yang lebih rendah. Karbohidrat kompleks yang terkandung di dalamnya juga lebih lama dicerna oleh tubuh sehingga bisa membuat rasa kenyang lebih lama. Mengontrol tekanan darah. Kalsium di dalamnya memang dikenal sebagai salah satu mineral penting untuk menjaga kadar tekanan darah seseorang tetap normal. Peran kalsium di sini yaitu untuk membantu melebarkan pembuluh darah dan mencegah penyempitan pembuluh darah, sehingga risiko penyakit berbahaya dapat diminimalisir, mencegah terjadinya anemia. Kandungan mikroorganisme di ragi tape dipercaya dapat membantu meningkatkan produksi vitamin B12 dalam tubuh. Kandungan vitamin B12 dan kalsium juga memiliki peran penting dalam produksi sel darah merah, sehingga masalah anemia dapat dicegah. Manfaat tape singkong ternyata dipercaya bisa sembuhkan jerawat. Singkong jika difermentasi akan menjadi tape dan menghasilkan alkohol yang alami. Alkohol tersebut berfungsi untuk menetralisir lemak dalam tubuh yang menjadi salah satu penyebab jerawat. Jika banyak mengonsumsi tape, maka alkohol alami dalam tubuh akan menetralisir lemak yang berlebihan di kulit muka sehingga memperlambat bahkan mencegah timbulnya jerawat. Sumber nutrisi bagi tulang dan sendi. Mungkin banyak yang tidak menyangka jika tape singkong ternyata juga bermanfaat sebagai sumber nutrisi yang baik bagi tulang dan sendi. Kandungan kalsium dan fosfor di dalamnya berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan begitu, resiko gangguan pada tulang seperti osteoporosis bisa diminimalisir. Membuang racun dalam tubuh. Siapa sangka, kudapan sederhana seperti tape singkong memiliki manfaat untuk menanggulangi masalah tersebut. Tape singkong diyakini mampu mengikat dan menghapus toksin atau racun yang biasanya berasal dari jamur atau yang dikenal sebagai aflatoksin. Keberadaan aflatoksin dalam tubuh bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah karena mengkonsumsi makanan fermentasi lain yang mungkin mengandung aflatoksin. Memelihara fungsi otak. Singkong juga dapat berpotensi untuk menjaga kinerja otak. Hal ini karena kandungan zat kolin yang terdapat pada singkong berfungsi efektif membantu proses kimiawi dalam sel saraf. Sehingga kandungan ini berperan penting mempertahankan membran sel dan meningkatkan memori dan menangkal radikal bebas. Membantu turunkan berat badan. Ilustrasi timbangan badan seseorang yang mengkonsumsi tape singkong cenderung akan merasakan kenyang lebih lama. Hal ini karena tape singkong mampu menghambat pelepasan grelin, yaitu hormon lapar yang memberikan tanda pada pikiran kita untuk makan sesuatu. Sehingga tape singkong juga baik dikonsumsi bagi penderita obesitas atau kelebihan berat badan. Menjaga otot dan syaraf. Tape singkong juga memiliki manfaat dalam menjaga otot dan syaraf dalam tubuh. Hal ini tidak lain karena tape singkong memiliki kandungan vitamin B1 atau tiamin. Kandungan ini dikenal baik dalam menjaga fungsi otot, syaraf, seperti kognitif otak, mencegah stres, serta meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terinfeksi penyakit. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kira-kira bisa nggak ya kita mengubah makanan pokok kita dari nasi menjadi singkong? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui apa saja perbedaan antara beras dan singkong. Yang pertama kita bahas adalah perbedaan jenis karbohidrat antara singkong dan beras. Karbohidrat sederhana atau sering disebut sebagai gula sederhana adalah senyawa yang pada struktur kimianya mengandung satu atau dua molekul gula, yang termasuk karbohidrat sederhana adalah monosakarida dan disakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat atau gula yang mengandung dua atau lebih molekul gula. Yang termasuk karbohidrat kompleks adalah oligosakarida dan polisakarida. Nasi mengandung karbohidrat sederhana. Karena bentuk molekulnya yang sederhana, maka karbohidrat pada nasi lebih cepat untuk diserap oleh tubuh, sehingga dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula dalam tubuh dan lebih cepat menghasilkan energi. Namun, walau cepat diserap, karbohidrat sederhana akan cepat habis dan tubuh lebih mudah merasa lelah. Kemudian, tubuh akan merasa lapar setelah stok karbohidrat habis. Dengan demikian, akan sering makan dan terjadinya penumpukan karbohidrat dan terjadilah kegemukan. Sedangkan pada singkong terdapat karbohidrat kompleks, dengan jumlah molekulnya yang lebih banyak sehingga karbohidrat akan terserap lebih lambat. Sehingga energi yang dihasilkan akan berlangsung secara berkala. Dengan demikian, tubuh tidak akan merasa cepat lapar dan akan menghindari tubuh dari kegemukan. Namun, walau baik untuk tubuh, mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks terlalu banyak dapat menyebabkan penumpukan karbohidrat dalam tubuh. Selanjutnya, mari kita bandingkan harga singkong dan beras. Harga singkong per 1 kg adalah 7-8 ribu rupiah.
sedangkan harga beras per 1 kg adalah 13-15 ribu rupiah. Selanjutnya, untuk perbandingan gizi antara singkong dan beras dapat dilihat pada tabel. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistematik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro, meso, dan mikro, tercukupnya kualitas, keragaman, dan keamanan pangan, dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi, menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Bisa dilihat pada gambar 1. Kebutuhan akan jumlah dan kualitas pangan terus berkembang, sementara areal pertanian menciut. Jangan heran bila para ahli pertanian dunia pun pusing untuk memprediksi sistem pangan global yang ke depan makin kompleks dan tidak pasti. Sumber ketidakpastiannya adalah ketersediaan lahan dalam keberlanjutan sistem pangan. Organisasi Pangan Dunia sudah lama menyoroti masalah ketersediaan lahan bagi ketahanan pangan. Di tingkat global, FAO memproyeksikan kebutuhan lahan pertanian bisa mencapai 5,4 miliar hektar pada tahun 2030 dari kondisi saat ini. Berbagai skenario pun ditawarkan agar penggunaan lahan menjadi lebih optimal. Pasalnya, pembukaan dan perluasan lahan pertanian tentu harus memperhatikan banyak aspek, seperti masalah lingkungan, terganggunya ekosistem. Toh isu lingkungan tak menyurutkan agenda PBB mengawal masyarakat tetap mendapatkan nutrisi dengan terjaganya produktivitas lahan sebagai bagian dari ketahanan pangan. Tak dipungkiri, isu konversi lahan produktif pertanian menjadi momok yang menghantui ketahanan pangan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah pun sangat serius memperhatikan masalah tersebut demi menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakatnya. Adanya masalah konversi lahan itu terkonfirmasi dari data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Wilayah, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Pertanian. Lahan pertanian juga makin susut. Pada 2019, luas baku sawah nasional hanya 7.465 juta hektar, turun dibandingkan posisi 2015 yang 8.092 juta hektar. Artinya, 627.000 lahan pertanian beralih fungsi selama kurun 2015 sampai 2019, atau rata-rata 125.400 hektar per tahun. Bisa jadi, alih fungsi lahan itu untuk pembangunan. Meski terjadi penyusutan lahan pertanian, satu laporan dari Global Food Security Index menyebutkan ketahanan pangan Indonesia cenderung membaik dalam 5 tahun terakhir. Peringkat Indonesia terus naik dari posisi ke-74 pada tahun 2015 menjadi 62 pada tahun 2019 dari 113 negara yang dievaluasi. Indonesia menjadi peringkat kelima di Asia Tenggara. Lembaga itu mengukur indeks dengan melihat kemampuan konsumen untuk membeli makanan, kecukupan pasokan, dan risiko gangguan pasokan. Selain itu, indeks tersebut juga mengukur kapasitas negara mendistribusikan pangan, faktor kualitas, serta keamanan pangan. Penilaian mereka mengabaikan sumber pangan, tidak peduli apakah bahan pangan diproduksi oleh petani di dalam negeri atau didatangkan melalui importasi. Indonesia meyakini ketahanan pangan juga menyangkut ketersediaan lahan pertanian yang memadai untuk menyangga ketahanan pangan tersebut, selain tetap terjaganya cadangan pangan nasional. Dalam rapat terbatas lanjutan pembahasan food estate di Istana Negara pada Rabu 29 September 2020, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa penyediaan cadangan pangan nasional adalah agenda strategis. Ini adalah agenda yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Adanya program penyedia pangan nasional juga untuk mengantisipasi perubahan iklim. Selain itu juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Wajar bila Presiden khawatir soal penyediaan pangan. Dalam konteks ini, sinyalemen yang disampaikan kepala negara tergambarkan dari data BPS. Bila di 2020 produksi pangan nasional cukup baik dan aman dalam menyangga kebutuhan, itu berkat tak lepas dari kondisi cuaca yang mendukung. Tak ada kemarau kering seperti 2019. Namun, ke depan tak selalu cuaca akan bersikap bersahabat. Adakah Indonesia siap menghadapi fluktuasi ini? Menyikapi persoalan pangan itu, Kementerian Pertanian pun sudah menyiapkan 4 strategi untuk memaksimalkan produksi sektor pertanian. Masalah ketahanan pangan telah menjadi isu krusial cukup lama. Dalam satu kesempatan, Menteri Pertanian mengingatkan negara ini masih membutuhkan perluasan lahan sebesar 200.000 hektar untuk menambah pasokan pangan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Khusus untuk food estate, pemerintah telah menyiapkan 2 lokasi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Di Kalimantan Tengah, areanya meliputi Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi dan perubahan kimia yang terjadi pada fermentasi tape singkong. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembuatan tape merupakan salah satu contoh fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan salah satu reaksi metabolisme berupa respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi ini menggunakan bahan dasar yang berupa glukosa atau karbohidrat. Reaksi dalam fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Reaksi fermentasi ini memerlukan bantuan jamur yang ada pada ragi tape. Dapat dilihat persamaan reaksi kimia serta penjabarannya sebagai berikut. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru, di mana dalam prosesnya bisa terjadi pada 2 atau lebih jenis materi kimia. Perubahan yang terjadi pada pembuatan tape ini antara lain rasanya asam. Hal ini disebabkan karena nilai pH selama fermentasi tape turun dari pH 6 menjadi pH 3,5, tetapi pada umumnya pH mencapai 4. 2. Bahan menjadi lunak atau kenaikan kadar cairan. Selama fermentasi tape singkong, volume cairan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan selama hidrolisa pati menjadi gula sederhana, perubahan sebagai gula menjadi asam organik dan alkohol, serta pembentukan ester terjadi pelepasan air. 3. Agak manis. Dalam pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. 4. Terbentuk alkohol, karbon dioksida, dan energi panas. 5. Ditumbuhi kapang yang menyebar di permukaan tape. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Klasifikasi dan struktur morfologi jamur pada tape. Pada pembuatan makanan dengan proses fermentasi termasuk tape, membutuhkan suatu strater atau ragi. Di dalam ragi ini, terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol. Salah satu klasifikasi ilmiah mikroorganisme pada tape dapat dilihat pada tabel. Mikroorganisme yang berada pada ragi terdiri dari golongan fungi dan bakteri. Mikroorganisme yang berperan banyak dalam proses fermentasi tape terdiri dari golongan kapang dan kamir. Perbedaan utama antara kapang dan kamir adalah kapang mempunyai filamen, sedangkan kamir merupakan fungi sel tunggal tanpa filamen. Fungi dapat mensintesa protein dengan mengambil sumber karbon dari karbohidrat, sumber nitrogen dari bahan organik atau anorganik, dan mineral dari substratnya. Peranan mikroorganisme pada ragi dapat dilihat sebagai berikut. Saccharomyces cerevisiae secara morfologi hanya membentuk blastoporable berbentuk bulat, lonjong, silindris, oval atau bulat telur diameter 5-10 mikrometer yang dipengaruhi oleh strainnya. Berkembang biak dengan cara membelah diri melalui budding cell. Saccharomyces cerevisiae adalah organisme bersel tunggal atau eukariotik yang tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pH 4,8. Beberapa kelebihan mikroorganisme ini cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil, dan cepat beradaptasi dengan lingkungannya.
Mikroorganisme ini berkembang biak dengan cara pertunasan multipolar, pembelahan tunas, dan pembentukan askospora. Untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan awal, yaitu kira-kira bisa nggak ya kita mengubah makanan pokok kita dari nasi menjadi singkong? Simak penjelasan berikut. Sejak zaman dulu, memang masyarakat Nusantara telah memilih makanan pokok yang sama, yaitu beras. Hanya sedikit yang mengonsumsi pangan selain beras sebagai makanan pokok. Masyarakat yang sampai sekarang tetap mengonsumsi makanan pokok selain beras adalah penduduk di Lembah Baliem, Papua. Makanan pokok mereka adalah ubi jalar. Terkadang, masyarakat Indonesia masih berpikir apabila makan tanpa nasi sama dengan tidak makan. Berbagai kajian penelitian menunjukkan adanya pergeseran jenis konsumsi pangan pokok dari non-beras menjadi beras. Fakta ini memberikan indikasi peranan beras dalam menyumbang energi semakin penting dan dominan dibandingkan pangan sumber karbohidrat lainnya. Tingginya peranan beras dalam konsumsi pangan penduduk Indonesia antara lain disebabkan oleh cita rasa beras sesuai dengan selera masyarakat. Beras memiliki nilai sosial tinggi dalam kehidupan masyarakat, dan beras merupakan sumber karbohidrat yang cukup tinggi dan harganya relatif murah. Kondisi tersebut telah menyebabkan beras sebagai sumber energi sulit untuk digantikan dengan bahan pangan lain. Kemajuan pertanian tercapai saat Indonesia mampu swasembada beras pertengahan tahun 1980-an. Bahkan pada 14 November 1985, Presiden Soeharto memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) karena sebagai sebuah negara yang jumlah penduduknya banyak, ternyata Indonesia mampu mencukupi sendiri kebutuhan makanan pokoknya. Namun pada akhirnya, ternyata bangsa ini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan makanan pokoknya. Kekurangan beras memaksa pemerintah harus melakukan impor beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Berdasarkan grafik produksi padi, dapat diketahui bahwa produksi beras dalam negeri selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah beras impor cenderung fluktuatif, kadang mengalami kenaikan, kadang juga mengalami penurunan setiap tahun. Permintaan terhadap beras impor yang cukup tinggi, sedangkan tingkat perekonomian keluarga yang rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, menyebabkan pemerintah saat ini menggalakkan bahan makanan pokok pengganti beras seperti singkong, jagung, dan Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi. Dah.